Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah pernyataan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, bahwa tidak boleh ditegakkan negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, bagaimana selengkapnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita langsung saja menyaksikan lewat video berikut ini. Kalaupun harus ada musuh-musuhnya NU itu yang melawan NKRI. Apa yang bertentangan sama NKRI? Contoh JI, Jamaah Islamiyah. Kemudian NII yang pengen membubarkan negara kita. Khilafatul Muslimin itu musuhnya NU karena musuhnya NKRI. FPI karena kerjaannya melawan aparat penegak hukum, melawan pemerintah yang sah, Pak. Itu musuh NU, musuh NKRI. Hizbut Tahrir yang punya bendera-bendera hitam itu, Bapak Ibu, itu musuh NU karena musuh NKRI, karena mereka ingin membubarkan NKRI. Ini ingat nih, cara orang Hizbut Tahrir ngebohongin orang awam kayak mana. Cara mereka ngebohongin kayak mana? Apa kata orang Khilafatul Muslimin? Orang Hizbut Tahrir, nanti kalau khilafah tegak, apa kata mereka? Listrik gratis, sekolah gratis, beras gratis, berobat gratis, pajak bumi dan bangunan hapus, kendaraan bermotor tanpa pajak, kata mereka. Lalu saya tanya balik sama dia, "Hei mas," kata saya, "sampean menjanjikan angin surga. Tapi saya tanya, kalau khilafah mau ditegakkan, NKRI ini mau dikemanakan?" Apa jawab dia? "Ya NKRI kita bubarkan." Inilah masalahnya. Mereka janjikan angin surga, tapi aslinya mereka akan menciptakan neraka. Mereka tawarkan khilafah, tapi nyatanya mereka akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah mengapa banyak orang yang terperdaya, Pak. Itu cara mereka nipu. Saya ambil contoh, mereka cara cuci otak. Ibu-ibu jawab, nek dikongkon milih bela Islam atau bela NKRI? Kafir sampai ya. Milih bela Islam, ngapunten nggih Bu Nyai, ngapunten. Milih bela Islam atau bela NKRI? Nah lo bingung. Milih bela Islam apa NKRI? Ya bela Islam lah, wong agama aku kok. Milih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Milih taat Allah nopo taat pemerintah? Allah dong. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila buatan manusia. Nah, sekarang serempak jawabnya. Enggak kali takap sama Densus, enggak. Milih Al-Quran nopo Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah apa taat pemerintah? 2 menit jadi teroris semua ini. Itulah pertanyaan jebakan. Jadi begini Pak Kades, itulah mengapa warga banyak yang masuk kelompok radikal, karena inilah jebakannya, Bu. Sama kayak jenengan ditanya begini, milih taat Allah apa taat suami? Kalau panjenengan milih taat suami, kafir kalih Gusti Allah. Tapi kalau milihnya taat kalih Gusti Allah, dicerai sama lakinya. Karena itu bukan pilihan. Jawaban yang benar taat suami, perintah Gusti Allah. Itu baru semak, cerdas itu. Milih taat Allah apa taat orang tua? Jawaban yang benar mentaati orang tua, perintah Gusti Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi gitu cara jawabnya. Milih taat Allah apa taat pemerintah? Jawaban yang benar taat kalih Pak pemerintah. Taat kalih Pak Kades itu merupakan perintah Gusti Allah. Presiden kita siapa namanya? Prabowo Subianto. Gubernurnya Rahmat Mirzani Jausal. Bupatinya
Egi. Kadesnya Mustafa. Oh mantep. Saya dari tadi mikir nama Pak Kades tadi siapa ya? Ketahuan juga sekarang, Pak Mustafa. Udah kayak lagu. Oh nyaut cocok. Jadi ngapunten ge, walaupun Pak Kades niki kurulan cungkring, mirip kali Pak Jokowi ge. Beliau itu sakral loh Bu. Beliau itu disebut dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Kata minkum ini ya Pak Kades. Minkum iku pimpinan nang lingkunganmu dewek. Minkum niku ya Pak Kades. Ulil amri minkum Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, lan Pak Presiden. Itu minkum. Kita wajib untuk taat. Makanya kalau kita melawan pemerintah yang sah, kita melawan Allah dan Rasulnya. Saya ambil contoh. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, suatu hari nanti awas, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Halo. Mengkritik Pak Kades boleh, menghina kagak boleh. Mengkritik Presiden Prabowo wajib kalau ulama Pak, apalagi ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, wajib itu mengkritik pemerintah untuk mengingatkan. Tapi menghina presiden nggak boleh. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya, kesimpulannya intinya bahwa khilafah tidak boleh ditegakkan di Indonesia. Beliau juga menyampaikan, ya, membagikan kepada kita ada beberapa ormas atau lembaga yang kemudian ini adalah menjadi musuh kita bersama. Musuh NKRI, musuh NU juga Bapak Ibu Saudari, yaitu seperti FPI, HTI, NI, dan beberapa ormas lainnya yang memang harus kita lawan. Ya, kita tidak boleh kalah dengan mereka. Karena ini yang penting adalah bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia nggak boleh diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya bukan untuk kemajuan bangsa kita, tetapi untuk kehancuran bangsa kita. Sebab itu, saya tentunya percaya bahwa setiap kita tidak mau kalau sampai bangsa kita ini diinjak-injak ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu mari kita lebih lagi ya menjalin yang namanya persaudaraan lebih erat lagi. Perbedaan boleh ada, tetapi itu tidak membuat kita menjadi musuh antara satu dengan yang lain, tetapi membuat kita lebih lagi ya mengerti bahwa perbedaan itu adalah sebuah ciptaan Tuhan agar kita saling melengkapi satu sama yang lain. Apa yang menjadi kelebihan saya itu bukan menjadi sebuah kesombongan bagi saya, tetapi apa yang menjadi kekurangan yang saya dapatkan, yang saya lihat dari orang lain, biarlah saya yang melengkapinya. Sehingga apa yang menjadi kekurangan saya pun itu dilengkapi oleh kelebihan dari saudara saya yang lain. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudari, mari sekali lagi mari kita jaga keutuhan NKRI, ya, bangsa kita yang kita cinta ini, ya, dan kiranya juga, ya, pemerintah kita boleh melihat hal-hal yang seperti ini. Maksud saya agar ketika ada, ya, tindakan-tindakan intoleransi, tindakan-tindakan persekusi yang merugikan, ya, baik itu minoritas ataupun mayoritas, ya, kita, ya, tentunya merindukan agar pemerintah tegas dalam hal ini. Karena ketika terjadi pembiaran, maka merajalelalah mereka yang ingin menghancurkan bangsa kita dan menginjak-injak ya konstitusi kita di bangsa kita yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aja dulu untuk sore hari ini Bapak Ibu Saudari, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.